Oke, untuk lebih mempersingkat, saya akan share screen. Apakah saya sudah diberikan? Oke, saya diberikan topik ataupun tema hari ini adalah tips memilih forwarder untuk ekspor. Ya, sebenarnya kalau kita bilang forwarder, harusnya lengkapnya adalah freight forwarder company atau perusahaan freight forwarder. Karena kalau kita cuma sampaikan forwarder, nah itu kan kesannya kayak sebagai penerus ya. Sedangkan secara undang-undang, terutama di dalam terkait dengan perpajakan atau kebebayanan yang dikenal itu namanya freight forwarder atau perusahaan jasa pengurusan transportasi ya. Intinya seperti itu. Nah, pada dasarnya terkait dengan forwarder ini tidak ada aturan yang secara khusus ya mengatur terkait dengan bagaimana pelaksanaan ataupun bagaimana implementasinya. Tetapi di sini kita akan mungkin lebih kepada sharing pengalaman ya. Karena memang memilih forwarder ini bukan seperti kita memilih sesuatu, tetapi ini lebih kepada, apalagi kita melakukan kegiatan ekspor, ini adalah lebih kepada memilih partner ya di dalam berbisnis ya tentunya. Karena forwarder yang baik itu akan menolong kita untuk lebih meningkatkan usaha kita ke depan. Oke, sebelum saya memulai, ada baiknya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya tadi sudah diperkenalkan Pak Adel ya. Nama saya Manuel Muson. Sebenarnya pada dasarnya saya punya latar belakang pendidikan itu adalah memang di spesialisasi kepabeanan dan cukai. Ya, saya dulu juga lulus dari STAN, terus ada saya ilmu akuntansi DII, dan kemudian saya menyelesaikan studi master saya di ITB. Ya. Sebelum saya terjun ke dalam dunia bisnis, saya dulu adalah seorang pegawai bea cukai. Ya. Mungkin saya aktif selama 16 tahun. Ya, saya pernah ada di Direktorat P2. Ya. Saya juga pernah jadi kepala seksi di Jayapura. Dan pernah jadi PHPD di Tanjung Priok. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah melakukan kegiatan ekspor impor juga pasti tahu yang namanya PHPD. Saya pernah jadi kepala seksi keberatan banding di Sulawesi, dan terakhir saya sudah mendirikan perusahaan logistik itu 2012 ya, namanya Tongkonan Trans Utama. Bisa di search di internet, itu sudah ada websitenya juga, dan itu sudah lama. Saya lebih banyak bergerak di bidang transportasi juga, termasuk kegiatan ekspor impor. Dan sampai sekarang ini saya masih sebagai Global Trade Advisory Manager di Deloitte Solution ya, the Big Four di Indonesia. Mungkin ini pengenalan singkat saya. Jadi secara singkat tadi juga Pak Adel sampaikan, jadi saya bukan hanya terlibat secara peraturan ataupun terkait perdagangan ataupun tapi saya juga adalah pelaku ya. Saya juga melakukan kegiatan ekspor impor, saya juga melakukan kegiatan pengurusan transportasi, termasuk dalam menangani bagaimana berinteraksi dengan forwarder dan bagaimana ketika kita harus memilih mana yang terbaik. Karena memilih forwarder ini tidak satu kali milih langsung dapat yang bagus ya. Itu istilah kata kalau orang katakan tetap ada namanya trial and error ya. Kita coba ini kurang bagus, kita coba ini sampai pada satu titik kita mendapatkan freight forwarder company ataupun bisa kita katakan partner bisnis di dalam freight itu yang tentunya akan mendukung kita di dalam kegiatan bisnis kita dan meningkatkan bisnis kita. Oke, ini pengenalan singkat dari saya. Kita akan masuk dari bahan kita yang pertama ya. Kalau kita lihat di sini, saya mau sampaikan bahwa secara umum inilah skema barang kegiatan ekspor ya. Kalau kita bisa lihat bahwa ekspor itu apa sih? Ya, adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean melalui darat, laut, atau udara, atau kombinasinya. Kombinasi maksudnya bisa laut, darat. Nah, tentunya teman-teman yang bergerak di bidang kegiatan ekspor ya, mau itu UMKM, mau itu yang kecil, mau yang besar, atau apapun juga, tentunya sekarang memang didorong untuk melakukan ekspor. Kenapa? Karena sebenarnya pangsa pasar di luar itu juga sangat besar. Ya, pangsa pasar di luar itu sangat besar, dan seringkali memang kita terlalu fokus di dalam market kita di Indonesia, walaupun kita katakan market kita di Indonesia itu sangat besar ya. Kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat dari Jakarta ke Jayapura itu ternyata 6 jam ya, itu sama kayak kita ke Jepang. Jadi dulu itu saya bisa dikatakan setiap bulan ke Jepang gitu. Tapi itulah luasnya Indonesia, itulah besarnya market Indonesia. Tetapi bukan berarti kita hanya fokus di dalam, tetapi juga sebenarnya market di luar itu sangat besar, dan potensi market itu sangat besar, dan tentunya juga keuntungan yang didapatkan ketika kita mendapatkan market yang bagus di luar, tentunya itu sangat besar ya, karena ada perbedaan mata uang dan segala macamnya. Nah, di dalam melakukan kegiatan ekspor, tentunya kalau kita lihat skemanya di sini ya, ada penjual, terus ada pembeli ya. Penjualnya kita di dalam negeri, pembelinya itu di luar negeri ya. Kita dinyatakan sebagai eksportir dan jual itu sebagai importir. Pada saat kita melakukan PB, hanya 2 pemenuhan yang perlu dipenuhi. Itu larasnya ya, peraturan larangan pembatasan apakah barang ekspor kita
masuk dalam hal itu, dan kemudian ada pembayaran biaya keluar. Nah, setelah itu masuk, tentunya kita mulai menggunakan ekspor kita itu mau pakai moda apa sih? Mau pakai moda darat, mau pakai moda pesawat, atau mau laut ya, berarti darat, laut, dan udara. Kemudian ketika di luar, apakah nanti di sana sudah menjadi tanggung jawab dari pembeli importir ataupun masih harus ditangani oleh agent. Ini akan sangat terkait dengan bagaimana Incoterms ya, kata Pak Adil kemarin itu sudah dijelaskan ya mengenai Incoterms ya. Nah, peranan freight forwarding company itu biasanya itu mencakup mulai dari ketika kita keluar dari gudang kita itu sampai dengan di pembeli ya. Tapi itu nanti tergantung dari bagaimana kesepakatan Bapak Ibu sebagai eksportir dengan pembeli di luar ya. Sampai di mana Incoterms yang ditetapkan. Nah, biasanya sampai disitulah nanti ketika kita bertransaksi dengan ataupun berhubungan dengan freight forwarding kita, layanannya seperti apa. Misalnya kalau kita cuma mungkin kita katakan bahwa ketika kita via laut kita bilang cuma kesepakatan kita dengan pembeli kita FOB, berarti mungkin freight forwarding hanya mengurus sampai dengan di free on board, misalnya di pelabuhan. Setelah itu hanya menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi peranan freight forwarding di sini itu sangat tergantung dari bagaimana kesepakatan Bapak Ibu sebagai eksportir dan importir ya di dalam prosesnya ya, sampai di mana. Kan kadang juga kita saya tahu Bapak Ibu di dalam melakukan transaksi bisa juga mengatakan DDP. Ketika DDP ya berarti otomatis dari awal sampai akhir itu ketika kita menyerahkan ke perusahaan freight forwarding company, dia akan menangani semuanya ya sampai dengan kepada ketemu di importer. Tentunya biayanya beda. Atau misalnya ketika lewat laut ya CAF ya sama seperti itu, atau lewat udara CIP atau FCA, itu sangat ditentukan dari bagaimana kesepakatan kita dengan eksportir importir. Setelah itu kita menyerahkan ke freight forwarding company kita untuk kemudian menangani prosesnya. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat bahwa seringkali ketika kita melakukan baik itu kegiatan ekspor maupun kuliaran impor, kita harus mendapatkan freight forwarding company yang bagus, karena biaya yang dikeluarkan atau freight cost yang dikeluarkan itu biasanya sangat mempengaruhi bagaimana harga jual dari produk kita. Ya, jadi itu penting sekali. Jadi memang peranan freight forwarding company ini itu sangat penting. Dan kenapa di sini kita harus tips memilih perusahaan freight forwarding company? Karena memang banyak juga perusahaan freight forwarding company yang sebenarnya pada dasarnya secara kualitas itu kurang, ya bisa dikatakan kurang ya, ataupun seringkali hanya melakukan semacam ya kalau saya bisa katakan secara penipuan lah ya, yang menimbulkan biaya high cost yang tinggi karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpengetahuan kita terkait apa sih freight forwarding company. Karena berdasarkan pengalaman saya, perusahaan freight forwarding company itu juga banyak ya cuma modal ruangan 3x4 ya kan, tempatnya biasa karena dikatakan freight forwarding. Jadi dia kayak semacam, kalau teman Bapak Ibu perhatikan, itu kayak semacam agent travel, tapi nggak, maksudnya dia hanya memforward ya, istilah memforward itu berapa freight, misalnya saya dapat freight dari airline sekian, saya forward ya, seperti itu ya. Jadi kayak seperti itu, ataupun mungkin dari forwarder satu ke forwarder lain. Jadi dia cuma mengambil margin, itu istilah namanya freight forwarding company ya. Kalau di sini Bapak Ibu lihat pengertiannya adalah perusahaan jasa transportasi untuk penerimaan dan pengiriman barang. Ini berdasarkan perpajakan ya. Jasa yang biasanya antara lain pengurusan dokumen, transportasi, kepelabuhanan, dan jasa perantara pengangkutan udara dan laut. Jadi dia seperti menjadi broker ataupun penghubung antara perusahaan airlines ataupun perusahaan shipping company dengan eksportir ataupun pelaku end customer. Tetapi ada juga memang freight forwarding company yang bonafit, dalam artian dia tidak perlu memforward karena freight forwarding company itu sendiri memiliki pengangkutan sendiri, dia memiliki pesawat sendiri, dia memiliki kapal sendiri gitu. Tetapi jumlah perusahaan seperti itu sangat tidak terlalu banyak ya. Itu cuma hanya ada beberapa di Indonesia, itu pun juga mostly adalah perusahaan multinational company ya. Sisanya itu adalah memang perusahaan yang melakukan freight forward ataupun memforward freight ataupun meneruskan berapa rate daripada pengiriman yang akan dilakukan. Nah, itu gambarannya di sini. Jadi yang kita harus munculkan di pikiran kita, freight forwarding company itu adalah perusahaan yang memberikan jasa pengurusan transportasi untuk pengiriman dan penerimaan barang. Nah, jasa-jasanya sekarang itu berkembang. Kalau di sini kita cuma dengar freight forwarding, ya kan, berarti kalau kata-katanya hanya memforward freight, tetapi dalam perkembangannya forwarding company juga langsung melakukan pengurusan misalnya
dari gudang, dari depan gudang ini dia juga melakukan transportasi, sampai di pelabuhan dia juga melakukan pengurusan dokumen submit, dokumen PEB, kemudian nanti di pelabuhan dia melakukan clearance, dan yang terakhir dia menyediakan kita nilai freight untuk pengiriman, dan yang terakhir lagi ketika sudah sampai di luar, nah, dia juga bisa menguruskan kita untuk agent untuk meng-clearance barang yang kita ekspor itu agar dapat diterima oleh pembeli atau importer di luar. Nah, itu pengembangannya ya, jadi mereka pun melakukan istilah kata itu one stop service, jadi maksudnya dia bisa menangani semuanya, nah, seperti itu. Jadi itulah peranan freight forwarding. Jadi kalau kita lihat di sini peranan itu bisa dari depan gudang eksportir sampai ke depan pembeli importir, tergantung kesepakatan Incoterms antara eksportir dengan importir ya. Kalau misalnya kita di DP otomatis ya dia akan melakukan peranan sampai dengan di ujung seperti itu. Nah, ini gambarannya skema barang ekspor, jadi kita bisa review sedikit. Nah, sekarang bagaimana sih kita memilih forwarder yang bagus ya? Untuk memilih forwarder yang bagus, tentunya kita melihat dulu deh pada diri kita sendiri sebagai eksportir. Apa sih hal-hal yang diperlukan ya sebelum kita memilih forwarder? Ini tentunya akan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita menentukan forwarder mana yang akan kita pilih, tentunya kita lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan internal perusahaan kita. Yang pertama tentunya kita akan berbicara jenis barang apa sih yang akan kita ekspor. Jenis barang yang kita ekspor itu jenisnya macam-macamnya. Bisa berbentuk dia dry ataupun barang yang basah, ya, sensitif dengan waktu, ya, dia juga bisa barang itu sepertinya kalau kita ini bisa ada sifatnya mudah meledak, mudah busuk, dia frozen atau tidak, ya, beku atau tidak, dan apakah dia termasuk barang berbahaya ya. Misalnya kalau barang kimia itu dikategorikan sebagai dangerous goods. Itu tidak semua juga freight forwarding bisa menangani barang-barang seperti itu. Ataupun misalnya dia adalah barang beku, ya tentunya juga tidak semua mungkin perusahaan freight forwarding itu bisa menangani istilah kata pengangkutan barang-barang yang terkait dengan hal tersebut ya. Walaupun bisa menyediakan freight, tetapi untuk pengangkutannya atau penanganannya tidak semuanya. Yang berikutnya, kita akan berbicara jumlah barang yang akan diekspor. Ini juga sangat terkait ya. Tentunya ketika kita mengekspor itu, apakah kita juga harus menentukan berapa banyak sih yang kita mau ekspor. Misalnya berapa kontainer. Kalau kita mengekspor semakin banyak kontainer, tentunya kita akan semakin bisa menekan harga freight-nya. Karena kita memberikan opportunity kerjaan kepada freight forwarder yang lebih besar ya. Atau hanya berapa kilo atau berapa kubik, itu juga akan menentukan forwarder mana yang akan kita pilih untuk menangani. Kalau misalnya kita mau via laut, cuma kita hanya berapa kubik, tentunya kita harus mencari freight forwarder yang bisa menangani penanganan konsolidator barang ekspor kita. Atau misalnya lewat udara seperti itu, karena tidak semua juga bisa menangani. Jadi itu juga menentukan. Yang berikutnya, moda transportasi yang akan digunakan. Apakah lewat laut, udara, dan darat ya. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan bahwa dalam melakukan ekspor itu bisa lewat darat, bisa lewat udara, laut. Tapi di sini mungkin kita akan lebih fokus ketika kita berbicara freight forwarding, itu hanya laut dan udara. Ya, kalau darat itu di daerah perbatasan ya. Sebenarnya kalau dibilang UMKM go internasional, jadi saudara-saudara kita yang ada di perbatasan Timur Timur, di perbatasan Jayapura, jauh sebelum ada momen ini ya, itu 2011 itu mereka sudah go internasional ya. Kalau saya di Jayapura itu setiap hari saya melihat itu orang melakukan kegiatan ekspor go internasional dari Sukowutung Jayapura ke Papua Nugini, cuma Papua Nugini. Yang dijual apa? Go internasionalnya semen, seng, Indomie, itu kan juga ekspor kan. Jadi produk-produk itu kita ekspor, tapi lewat darat ya. Istilah kata kita angkut pakai mobil pick up, kita kirim ke sana. Itu juga kegiatan ekspor, itu via darat ya. Tetapi mungkin konteksnya kalau kita bilang forwarder, di sana nggak ada forwarder, yang hanya kita sewa truk terus kirim barang lewat perbatasan. Kalau di sini tentunya moda transportasi yang akan digunakan, kita akan berbicara laut dan udara. Ya, tentunya laut dan udara ini berbeda-beda. Freight forwarding pun yang bergerak itu juga tidak semuanya punya spesialisasi masing-masing. Ya, memang ada yang spesialisasinya di laut, ya ada yang juga spesialisasinya di udara. Itu sangat menentukan nanti terkait dengan harga. Ya, tentunya yang banyak berkecimpung di udara itu bisa memberikan harga yang kompetitif ya dibanding dengan yang banyak berkecimpung di laut. Nah, berikutnya kemasan yang akan digunakan untuk barang ekspor. Ya. Barang ekspor itu kan tentunya dari sisi sifatnya dan jenisnya tadi, tentunya kemasannya juga akan berbeda-beda ya. Ada yang standar,
terus ada yang membutuhkan perlakuan khusus. Sebagai contoh, mungkin saya kasih contoh seperti ini. Waktu pelaksanaan COVID kemarin itu ada barang, kalau kita anggaplah kalau di Indonesia kan kita nggak mengekspor reagent ataupun vaksin ya, tetapi dari negara tertentu itu mengekspor barang seperti itu, yang dimana dalam proses pengirimannya itu menggunakan kemasan yang khusus. Kenapa? Karena dia harus menjaga temperatur suhu udara untuk barang-barang tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada barang kimia seperti itu, tetapi saya belum dapat klien yang menangani itu ya. Tetapi yang saya tangani dulu itu adalah barang khusus yang memang diekspor dari Korea ke Indonesia, yang memang kemasannya itu harus dijaga. Jadi selama proses pengirimannya itu sampai tibanya di sini tuh dia harus dipastikan dalam kondisi temperatur yang tetap tidak berubah. Ini juga penting ya, karena tidak semua forwarder, tidak semua jasa pengurusan itu bisa menangani barang-barang seperti ini, karena ketika itu salah penanganan maka barang itu akan rusak ya. Kali itu kita hanya berbicara kemasan. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan ekspor, apakah ekspor kita itu sebagai UMKM ataupun sebagai perusahaan itu berbentuk apa? Perorangan atau badan usaha? Ini juga sangat penting ya, karena ini akan menyangkut dokumen yang akan kita gunakan. Ya kalau kita mungkin perorangan, ya kita mau pakai CN atau mau pakai dokumen PEB, tentunya tidak bisa ya kalau misalnya PEB itu untuk perorangan. Tentunya kita butuh yang namanya jasa under name ya untuk itu. Kemudian mungkin kita bisa jadi pemilik di situ ataupun sebagai penjual, dan nanti sisa yang di luar sana akan sebagai pembeli ataupun pembeli barang. Itu penting karena untuk mengakses sistem kepabeanan itu tentunya harus terdaftar dan memiliki NIB ya. Saya nggak tahu kalau sekarang perorangan, tapi mostly itu rata-rata badan usaha seperti itu untuk melakukan kegiatan ekspor impor ya. Dan ini juga pasti akan terkait dengan perpajakan ya. Tentunya kalau yang badan usaha sangat penting itu adanya PEB, karena nanti akan terkait dengan restitusi PPN. Apalagi barang yang kita ekspor itu adalah barang yang pada saat pembelian lokalnya itu ada PPN-nya, itu juga penting. Ini konteksnya juga akan seperti ini. Nah, apakah freight forwarding bisa memfasilitasi atau mengakomodir ini? Ini juga penting. Karena seringkali perusahaan-perusahaan yang besar ataupun multinasional company biasanya tidak akan konsen ke sini, tetapi yang biasanya yang kecil-kecil akan konsen ke sini, terutama ketika kita membutuhkan jasa under name ya, atau jasa eksportir atau seperti itu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu tidak ada, biasanya hanya forwarding tertentu yang bisa menyediakan. Karena sekarang ke depan itu dengan adanya kondisi di mana data itu terpusat ya, sekarang masih ada lagi yang namanya simodis yang dimana semua dikontrol. Nanti kita ditanyain lagi, uang kok kamu ekspor duitnya tidak masuk. Nah, itu hal-hal seperti itu juga perlu menjadi pertimbangan. Makanya penting sekali untuk mengetahui apakah kita melakukan ekspor itu secara perorangan atau bebas. Yang berikutnya adalah incoterms yang disepakati dengan pembeli. Ini juga penting ketika kita memilih freight forwarding. Kalau kita cuma misalnya kita ambil kesepakatan incoterms kita hanya FOB, berarti ya kita cuma butuh jasa freight forwarding itu mengangkut kita sampai di pelabuhan. Atau misalnya cuma CIF, berarti kita cuma butuh dia ke pelabuhan terus siapin kita kapal freight untuk angkat barang kita tiba sampai di sana. Tetapi yang repot ketika dia harus di DP, ketika dia harus delivery at place ya, sampai di lokasi pembeli di sana. Itu tentunya berbeda lagi konteksnya. Kita harus memastikan bahwa freight forwarding nanti yang kita akan pilih itu bisa mendeliver ke satu tujuan ya. Dia harus punya agent di sana yang mengclearance barang ekspor kita agar bisa sampai kepada importir pembeli di sana. Itu tentunya juga akan berpengaruh. Karena tidak semua freight forwarding itu mempunyai jaringan sampai ke luar negeri yang luas, itu tidak semua. Ada yang juga cuma sampai sebatas di Indonesia. Nah, ini penting. Jadi freight forwarding itu juga penting kita lihat seberapa luas jaringannya, seberapa banyak mereka memiliki cabang-cabang yang hanya di Indonesia tetapi juga di luar ya, terutama ketika kita berbicara ekspor ya, karena ekspor di sini kita tidak hanya berbicara kita ekspor seperti lewat kontainer, tetapi juga dikatakan di sini ekspor itu juga bisa dalam bentuk yang mungkin tidak terlalu besar, perorangan yang cenderung ketika kita mengirim barang itu kita pengen sampai kepada pembeli kita di luar. Yang berikutnya yang perlu menjadi pertimbangan adalah lokasi penjual ataupun eksportir ya, dalam artian di sini eksportirnya sendiri. Tentunya tadi Pak Adel bilang ada begitu kawan yang ada di daerah. Ini juga seringkali menjadi dilema di dalam permasalahan ekspor ya, karena tidak semua tempat itu ada direct flight, ada direct ship ya langsung ke luar negeri. Jadi seringkali memang harus transit ya, misalnya pengirimannya tidak langsung ke luar negeri, tapi dia ke Surabaya dulu, ke Indonesia Timur baru kirim.
atau di Makassar kalau sudah ada directnya, atau ke Jakarta ya, itu ataupun mungkin di Kalimantan yang sudah ada direct, tetapi tidak semua. Jadi seringkali pun harus transit ya, barangnya itu tidak bisa direct. Tentunya ini juga perlu diatur oleh freight forwarding company Bapak Ibu sekalian. Apakah dia bisa mengarrange dari daerah Bapak, lokasi Bapak masuk sampai tempat di mana nanti pemuatan dan pengirimannya, karena tidak semua pelabuhan dan tidak semua bandara di Indonesia itu bersifat internasional yang ada direct flight ke luar negeri. Jadi seringkali harus transit dulu kemudian dikirim. Nah, berikutnya juga yang penting adalah negara dan wilayah tujuan pembeli atau importir. Ini juga perlu menjadi pertimbangan kita ketika kita memilih freight forwarding. Kita harus memastikan bahwa misalnya kita punya Incoterms itu, kita harus penjual itu bertanggung jawab sampai dengan barang itu sampai kepada importir. Dia harus memastikan bahwa freight forwarding-nya itu mempunyai agent ya di negara tujuan yang akan membantu mengclearance. Jadi jangan sampai nanti barangnya sudah sampai di sana karena tidak punya agent, akhirnya barangnya tinggal di produk sana, tidak ada yang urus sampai ke pembelinya. Ini penting sekali. Jadi itu poin-poin seperti ini itu yang harus diperhatikan. Mungkin kalau masih ada poin-poin lain, ya silakan nanti Bapak Ibu tambahkan, karena ini hanya berdasarkan experience atau pengalaman yang selama ini kami jalankan, ya. Dan ini saya coba masukkan di sini. Jadi ini dulu yang kita pertimbangkan sebagai eksportir sebelum kita memilih forwarder. Kita lihat dulu di kebutuhan internal perusahaan kita seperti apa. Setelah kita lihat ini, baru kemudian kita melihat apa sih kriteria forwarder yang akan kita pilih. Oke, ini yang pertama. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nah, kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih forwarder. Setelah kita melihat kebutuhan kita secara internal perusahaan, baru kemudian kita melihat kriteria apa sih yang kita diperlukan dalam memilih forwarder. Ini saya coba juga mengambil dari beberapa sumber dan saya coba juga mengkolaborasi dengan pengalaman saya selama ini berkecimpung di dalam dunia forwarding. Bisa dikatakan hampir 10 tahun ya. Ya, sejak masih aktif di BCUK saya juga sudah melakukan kegiatan logistiknya. Yang pertama adalah biaya atau cost. Ya, kalau kita ini kan orang Indonesia ini kan maunya seringkali harga kaki 5 tapi mau layanannya bintang 5 kan. Nah, itu susah nih dunia ini kan. Kita ini kalau pengusaha itu kan maunya kalau sebisa mungkin harganya kaki 5, tetapi biayanya maunya apa? Harga biayanya kaki 5 tapi mau layanannya bintang 5. Ini agak-agak sulitnya memang. Tetapi gini, cost atau biaya pengiriman ini penting. Kita tentunya mencari harga yang kompetitif ya. Saya tidak bilang harga yang murah, tapi harga yang kompetitif maksudnya dengan harga yang kita bayar itu kita mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin. Dan berikutnya juga pentingnya itu kita memilih freight forwarding yang memberikan kita terms payment. Seringkali kalau kita awal-awal memilih freight forwarding, ya kita mulai menseleksi, kita pilih berapa, itu jarang-jarang kasih kita terms payment. Pokoknya sudah dapat kapal, kamu bayar dulu baru barang kita tuh biasanya ditangani ataupun dihandle untuk pengirimannya. Itu seringkali ketika kita berbicara terms payment seperti itu. Tetapi sharing waktu ketika kita sudah biasa bertransaksi, biasanya mereka sudah memberikan pelonggaran, oke jalan dulu nanti dibayar belakangan. Tapi kalau awal-awal itu jarang, karena itu di dalam bisnis itu namanya membangun trust ya. Setelah kita partner oke, dia percaya kita tidak pernah one prestasi, pasti kita akan dikasih. Terus juga mereka biasanya sudah memberikan kita kredit limit ya, istilah kata dia memberikan oke, kamu bisa ngutang sampai sekian tapi nanti kamu harus bayar. Itu seringkali memang yang harus jadi pertimbangan kita ketika kita milih freight forwarding. Jangan nanti kita milih freight forwarding, oke lah kita sudah dikasih kompetitif, tapi setelah lama ini baru kita mau dikasih kompensasi untuk terms payment, pokoknya bayar dulu di depannya. Bagusnya kalau kita udah berpartner, ya adalah namanya kita berbisnis itu seringkali memang cash flow itu penting, jadi tidak harus dari depan terus, itu akan sangat memberatkan tentunya di dalam usaha. Yang berikutnya adalah kita harus melihat kualitas ya, ini penting sekali ya. Freight forwarding itu harus memiliki kualitas, maksudnya mereka memiliki standar pengiriman ya. Karena gini, dari pengalaman saya menangani barang ekspor dan barang impor ya, seringkali memang kita mendapatkan barang kita itu ketika sampai di tujuan itu sudah rusak ya. Itu sangat-sangat sangat-sangat merugikan bisnis kita. Kan tentunya kita berharap bahwa barang yang diterima oleh pembeli kita di luar atau importir di luar itu kita sebagai eksportir adalah sama seperti pada saat kita mempacking dan mengirimkannya. Harapan kita seperti itu. Karena itu juga yang diharapkan sama pembeli di luar. Tentunya dia berharap bahwa
dia mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus, tidak ada yang rusak, tidak ada yang beda. Nah, ini penting sekali, harus ada kualitas. Jadi kita juga harus tahu proses bisnisnya seperti gimana. Jadi jangan sampai kita membeli freight forwarding yang sekarang itu hanya mensubkontrakkan, ya. Dia freight forwarding tapi dia tidak menangani langsung, tetapi dia hanya mensubkontrakkan ke tempat-tempat lain. Dan itu makin marak ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu, too many startups ya, hanya modal aplikasi, logistik bla bla bla, tetapi sebenarnya dia cuma mengambil vendor. Nah, itu agak susah tuh tanggung jawabnya karena dia mendeliver lagi. Nah, yang penting adalah kita cari memang freight forwarding yang memang betul-betul itu menangani barang kita secara langsung, kontrolnya directly. Jadi bukan freight forwarding, saya bilang kalau saya mau istilahkan tuh freight forwarding platform. Nah, itu beda tuh ya. Freight forwarding yang betul-betul memang dia menangani langsung, itu jadi kita bisa komplain langsung, kita bisa tahu. Nah, yang berikutnya adalah garansi atas pengiriman. Ini penting. Dia harus memastikan bahwa barang kita itu tergaransi dengan baik. Istilah kata ada insurance-nya lah. Jadi ada jaminan bahwa ketika ada sesuatu mereka bersedia untuk mengganti. Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus melihat delivery atau pengiriman. Ini penting. Karena tidak semua freight forwarding itu ketika kita melakukan ekspor tentunya kita ada timeline, ada waktu, ada batas waktu di mana pembeli itu tuh barangnya tiba, ya. Ya maksudnya oke, saya akan kirim sekian, tiba 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Itu penting juga. Kenapa? Karena ketepatan dalam pengiriman dan penjemputan dan pengiriman itu penting sekali. Ya, tidak semua freight forwarding bisa mendapatkan space, baik itu di kapal, baik itu di pesawat, itu tidak semua. Ya, karena misalnya ini ada satu kapal, hanya freight forwarding tertentu yang memang dikasih privilege, dia punya space ya yang sudah disediakan dari perusahaan pelayaran ataupun perusahaan airlines. Nah, ini penting juga. Jadi jangan sampai kita mendapatkan freight forwarding yang istilah kata space-nya itu ya udah yang terakhir-terakhir aja, bukan yang istilah kata VIP ya. Itu penting ya. Apalagi ketika kita punya barang ekspor itu barang yang sensitif waktu, barang yang memang customer kita di sana itu berisiknya minta ampun, itu penting sekali. Jadi kita harus mencari freight forwarding yang betul-betul memang punya kualitas, punya standar ya, yang bisa memberikan ketepatan penjemputan dan pengiriman. Jadi barang ekspor kita itu tidak terlambat sampai di sana. Itu penting sekali. Nah, yang berikutnya adalah itu terkait dengan responsiveness. Di sini responsiveness itu lebih kepada bagaimana ketika kita melakukan komplain, bagaimana ketika kita melakukan pertanyaan, itu ada tanggapan dari freight forwarding. Karena gini, banyak freight forwarding ketika terutama yang besar-besar itu kita sangat sulit untuk mendapatkan informasi ya, mungkin karena saking banyaknya klien, saking banyaknya customer, sehingga seringkali mereka tidak dapat menangani itu, atau memang mereka cuma ya pokoknya saya sudah sediakan freight, masalah yang lain saya tidak mau tahu. Nah, intinya seperti itu. Yang berikutnya adalah sistem informasi. Ini penting, namanya kita mengekspor mengirim barang, tentunya kita berharap bahwa freight forwarding kita itu bisa memberikan informasi yang up to date. Up to date itu maksudnya betul-betul terkini. Jadi kita tahu posisi barang kita ada di mana. Terutama tadi yang saya katakan ketika lokasi barang kita itu sebagai penjual atau eksporter itu tidak ada yang direct flight. Kita kan mau tahu di barang saya itu udah naik kapal atau naik pesawat atau belum nih. Itu penting. Nah, sekarang itu udah banyak misalnya pengiriman yang melakukan penerapan IT. Jadi kita bisa men-tracking nih barang kita nih secara langsung. Itu penting tuh. Apakah freight forwarding kita itu menyediakan hal-hal seperti itu? Itu sangat penting sekali. Nah, yang berikutnya adalah experience dan expertise ya. Setiap freight forwarding tentunya punya experience dan expertise masing-masing ya. Karena itu sangat tergantung dari jenis barang yang ditangani atau jenis network of business dari perusahaan atau klien mereka yang mereka tangani. Ada yang memang punya experience di laut itu luar biasa terkait barang LCL, yang konsolidator, ada yang memang jagonya di kontainer, dia sudah punya link yang bagus ya untuk mendapatkan kontainer, di udara juga begitu, ada juga yang ekspor yang memang specialized di breakable ataupun yang dicurah, ya, barang curah kayak minyak kelapa sawit, ataupun yang LCT untuk barang alat berat, itu ada semuanya. Ya. Jadi kita harus cari nih, apalagi mungkin barang ekspor kita itu butuh memang penanganan yang secara khusus. Ini penting ya. Kalau kita barang-barang umum aja ya udah kita cari freight forwarding yang yang nggak mungkin terlalu gimana. Tetapi ketika barang kita memang perlu penanganan khusus, kita harus mencari memang freight forwarding yang punya experience dan expertise di bidang itu. Itu karena sangat penting ya. Karena kembali lagi kita jual barang ya. Ekspor itu maksudnya kita jual barang keluar, berarti kita harus memastikan barang itu tiba di sana dengan baik dan dengan kualitas yang sama pada saat kita kirim. Nah, yang berikutnya adalah
kita harus melihat freight forwarding itu memiliki networking yang baik atau tidak. Ini penting. Saya katakan tadi di awal, freight forwarding itu gampang bikinnya. Saya bikin perusahaan, saya bikin taruh ruangan 3x4, saya bikin bisa, sisanya saya subkon aja. Saya tinggal datang ke pelaka, ke beberapa orang, berapa dong freightnya sekian, nanti saya lempar sekian gitu. Jadi saya naikkan aja harganya. Jadi carilah freight forwarding yang memang punya jaringan terhadap agent dan operator yang luas. Di sini agent itu baik agent yang di dalam negeri maupun agent yang di luar, itu penting ya. Yang berikutnya operator di sini itu menyangkut dengan perusahaan moda transportasi. Tentunya perusahaan yang besar itu mempunyai hubungan yang baik dengan airlines ataupun dengan shipping lines. Semakin bagus hubungannya, semakin mudah dia akan mendapatkan space untuk barang ekspor kita. Baik itu kontainer, baik itu ya barang yang tidak kontainer ataupun kemasan yang di kapal, itu seperti itu. Karena seringkali kita bilang, saya mau kirim barang ekspor saya tanggal sekian. Aduh, maaf Pak, sudah penuh. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang bagus, dia bisa menyediakan. Ya. Itu tentunya terkait dengan bagaimana dia punya hubungan dengan agent dan operator. Tentunya freight forwarding yang mempunyai muatan yang banyak, muatan yang besar, tentunya akan lebih didahulukan daripada ya freight forwarding yang mungkin cuma sedikit-sedikit. Karena ini kan juga operator ini, baik itu shipping lines ataupun airlines, itu juga berbicara bisnis. Tentunya dia akan mengutamakan freight forwarding yang memberikan dia muatan yang banyak atau memberikan dia penghasilan yang banyak. Ini perlu kita lihat ya, apalagi kalau sekatakan tadi kita punya barang ekspor yang memang sensitif waktu pengiriman, yang memang kita harus planning dengan baik. Karena ketika kita berbicara ekspor, kita berbicara planning yang baik, itu kapan kita eksekusi, kapan kita kirim, dan kapan sampai. Jadi ekspor itu bukan seperti tiba-tiba saya kirim pos, tidak. Itu harus punya planning ya. Penting sekali, apalagi misalnya yang sensitif waktu atau mengirim barang-barang hidup seperti ikan dan segala macam, itu betul planningnya harus bagus. Kita harus tahu kita sudah punya space di pesawat, kapan kita kirim, kapan sampai, dan kapan di deliver ataupun dimuat pesawat untuk dikirim di ekspor. Nah, itu kita berbicara networking. Nah, yang berikutnya kita juga harus berbicara terkait forwarder, apakah dia memiliki fasilitas pendukung. Ya, saya katakan tadi banyak freight forwarding yang hanya, saya hanya menyediakan ruangan 3x4 and then saya freight forwarding. Tentunya kita mau cari freight forwarding yang punya fasilitas pendukung, yang punya warehouse, yang punya kendaraan, bahkan yang paling bagus yang punya pengangkut. Ya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau dia punya fasilitas pendukung, misalnya dia memiliki kendaraan atau truk, ketika kita minta penjemputan, dia bisa otomatis menggerakkan kendaraannya. Tapi kalau dia hanya bermodal ruangan 3x4 dan mensubkonkan, itu agak susah. Karena dia ketika harus ada project, dia minta tolong lagi ke misalnya perusahaan transportasi untuk mengangkut, mengambil, tapi dia tidak punya kewenangan atas perusahaan angkutan itu. Tetapi ketika freight forwarding itu memiliki kendaraan sendiri, memiliki warehouse sendiri, ya dia bisa ngambil dan ditaruh di warehouse-nya. Atau yang lebih bagus juga, yang penting, yang perlu kita lihat adalah freight forwarding itu punya pengangkut. Ada sih di sini yang memang freight forwarding, tapi itu udah sangat besar ya, multinational company ya, worldwide ya. Dia punya pesawat sendiri gitu, maksudnya kita nggak perlu takut kalau dia sudah oke, dia pasti menyediakan, karena dia punya pesawat sendiri, berarti dia sudah punya space sendiri. Tapi ya itu hanya beberapa lah, lebih dari 5 perusahaan seperti itu di Indonesia, dan itu pun bukan punya itu multinational company ya. Tetapi carilah freight forwarding yang tidak hanya modalnya itu ruangan 3x4, karena itu banyak. Carilah yang betul-betul punya kendaraan, punya warehouse, ataupun punya pengangkut, dalam artian fasilitas pendukung yang bisa memastikan ketika kita memakai dia punya fasilitas yang bisa menolong kita di dalam proses kegiatan ekspor kita. Seperti itu. Nah, ini beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih forwarder setelah kita melihat kebutuhan kita, dan setelah itu dari beberapa mungkin forwarder yang kita ambil, kita lihat, kita nilai berdasarkan kriteria-kriteria ini. Ataupun Bapak Ibu punya kriteria tambahan, silahkan, karena memang saya katakan sekali lagi, memilih forwarder ini tidak ada aturannya, tetapi itu akan base daripada pengalaman kita, seberapa lama kita berinteraksi di dalam dunia ekspor impor, itu kita akan tahu bagaimana kita bisa memilih forwarder yang baik. Ya. Berikutnya adalah kita bandingkanlah ya antara kebutuhan internal dan kriteria yang kita harapkan. Sebagai eksportir, apa sih kebutuhan internal saya? Nah, terus kemudian apa kriteria yang diharapkan dari forwarder itu? Nah, tentunya kita akan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita sebagai eksportir dan memberikan manfaat yang paling maksimal. Saya katakan lagi, janganlah kita menjadi pengusaha yang senantiasa berpikir mau dapat harga kaki 5 tapi mau mendapatkan pelayanan bintang 5. Itu sangat sulit dan sangat jarang, kecuali kita sultan kali atau kita yang punya sendiri ya. Tentunya kita
harus mendapatkan harga bersaing, maksudnya kita membayar memang karena kita mengharapkan layanan yang lebih baik, karena memang ini seringkali kita berharap itu kita seminimal mungkin, tapi kita mau maksimal bisa oke, tapi itu sangat sulit karena tentunya ada harga, ada kualitas seperti itu. Terus kita harus dapat yang harga bersaing, ya, harga bersaing itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya, dan itu memang masuk di dalam budget kita. Terus pengirimannya tepat waktu dan terjamin. Terus kita harus dapatkan juga yang responsif, yang memberitahu kita, yang mengarahkan kita. Terus informatif, ya, dan tentunya mendukung perkembangan bisnis. Kenapa saya katakan begini? Karena kita dagang, ekspor itu dagang. Ya, kita tuh jualan, ya. Kita tuh menjual ke luar negeri. Tentunya apalagi kita menjual ke Eropa itu punya standar kualitas yang sangat tinggi. Mereka tuh punya QC yang sangat betul-betul melihat kualitas barang kita. Jadi kita tentunya berharap bahwa forwarder yang kita pilih itu adalah partner bisnis yang akan mendukung bisnis kita ke depan. Jadi sekali lagi, memilih forwarder itu bukan seperti saya memilih kendaraan yang penting saya jalan, tidak. Tetapi kita memilih partner bisnis, kita memilih perusahaan yang akan mendukung kita. Yang saya katakan tadi, alangkah baiknya kalau memang kita punya forwarder yang juga bisa memberikan arahan, bisa memberikan konsultasi kepada kita. Karena gini, misalnya kita mengirimkan barang, let's say ke Eropa. Di Eropa itu sudah ada 4 negara kalau nggak salah itu yang memang sudah menerapkan free trade agreement, misalnya European Free Trade Agreement. Tentunya kita berharap pada saat pembeli kita di sana membeli barang kita, dia juga pengen mendapatkan preferential tarif. Alangkah baiknya kalau misalnya forwarding kita, ketika kita lupa, tidak tahu, dia ingatkan. Itu salah satu contoh. Seperti apa? Dia mendukung kita untuk bagaimana kita memberikan kepuasan tersendiri bagi pembeli dan importer kita di luar. Jadi ini penting ya. Jadi ini menurut pemahaman saya, menurut pengalaman saya selama ini saya berkecimpung di dalam dunia logistik, dan juga berdasarkan pengalaman saya ketika saya memberikan advice ke perusahaan multinational company, bagaimana kita memberikan informasi sebaik mungkin kepada eksportir ataupun pada klien kita untuk bagaimana mereka bisa lebih meningkat dalam perkembangan bisnis secara ekspor. Oke, ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana tips memilih freight forwarding company atau perusahaan freight forwarding yang akan mendukung kegiatan ekspor kita. Oke, bahan saya sampai di sini Pak Adel. Silahkan kalau mau ada tanya jawab atau diskusi. Silahkan Pak Adel. Terima kasih Pak, saya tanggapi langsung ya. Untuk yang terkait dengan dangerous goods ini yang saya katakan Pak ya, memang kita harus trial and error di awal. Saya katakan bahwa memang tidak semua freight forwarding company itu bisa melakukan penanganan terhadap barang dangerous goods ya. Saya juga memang pernah mengirim barang kimia ya, dangerous goods ya. Itu saya harus, saya tidak lihat freight forwarding ya. Saya sih kemarin itu langsung nanya ke shipping airlines-nya sendiri, karena kita ngirim 1 kontainer ya. Jadi kita tanya bukan ya shipping lines-nya ya, apakah mereka bisa atau tidak ya. Karena gini, sebenarnya kalau briquette ini sebenarnya sih harusnya dapat ya, karena memang ini sudah menjadi kegiatan ekspor rutin dari Indonesia ya. Banyak banget yang mengekspor briquette ke luar ya. Mungkin terkait, mungkin nanti saya tidak tahu apakah produk Bapak itu sudah dalam packingnya kayak seperti gimana, karena juga tergantung dari bentuk barang yang Bapak kirim, karena memang ada yang sudah kawan juga yang itu dia packingnya saya nggak tahu seperti gimana, tetapi intinya itu bisa dan itu bisa terkirim dan dia sudah rutin melakukan eksportasi. Kalau dokumen secara kepabeanan saya pikir tidak ada. Ini mungkin hanya bagaimana Bapak bernegosiasi dengan freight forwarding yang memang bisa mengakomodir ini ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dokumen apa saja yang perlu untuk mengirimkan atas nama sendiri. Sebenarnya gini, kalau Bapak adalah sebuah perusahaan dan Bapak sudah punya NIB, Bapak tinggal masuk di OSS, klik di situ, fasilitas dapat melakukan ekspor atau impor sendiri. Nah, pada saat Bapak mau ekspor, Bapak minta aja ke forwardingnya, Pak, nanti kalau ekspor, nama eksportir dan pemilik barang pakai nama perusahaan saya, ini NIB saya, itu harusnya bisa ya. Jangan menggunakan QQ atau rendahan lagi, karena apalagi Bapak perusahaan itu akan sangat berperan penting di dalam pajak Bapak. Saya katakan tadi, Bapak misalnya briquette nih, Bapak beli dari penjual distributor dari Indonesia, kan tentunya Bapak mengeluarkan PPN. Nah, kalau Bapak atas nama sendiri, nanti PPN yang Bapak bayar itu nanti Bapak bisa
bisa restitusi karena Bapak melakukan penjualan bukan di dalam negeri yang ada in outnya, tetapi Bapak melakukan ekspor berarti 0%, jadi Bapak tidak dipungut PPN ya. 0% itu maksudnya tidak bayar PPN, jadi Bapak bisa merestitusi nanti PPN ya yang Bapak beli di daerah, seperti itu ya. Makanya tadi saya katakan ketika kita memilih freight forwarding, ya kita interview Pak, apakah dia punya fasilitas pendukung atau tidak, itu penting. Yang tadi saya katakan, ya apakah dia punya pengangkut, dia punya warehouse, kenapa ya? Gini, saya kasih contoh. Bapak punya barang, Incoterms-nya kesepakatannya FOB, berarti apa? Nanti pelayanannya ditanggung sama pembelinya tentunya. Tetapi sebelum dia memastikan itu masuk ke kontainer dan dikirim ke TPS ya, tempat penimbunan sementara untuk sebelum pemuatan, tentunya dia melakukan QC karena kalau di dalam kontainer tidak bisa. Nah ini yang saya katakan tadi, memang disinilah ketika Bapak mencari freight forwarding, carilah memang yang punya fasilitas. Jadi pada saat Bapak mengirimkan ke daerah, barang itu masuk ke gudang, nah nanti di gudang itu mereka cek QC. Nah setelah itu baru mereka atur freight-nya dan ada kontainernya, Bapak tinggal ambil, bawa, nah nanti tinggal dikirim. Karena kalau dibilang FOB berarti nanti kan kontainer dari mereka Pak gitu. Jadi nanti mereka udah ready siap. Jadi memang ini yang kembali saya katakan, freight forwarding itu bisa dikatakan logistik juga sih sebenarnya penanganannya. Nanti Bapak tinggal cari freight forwarding yang memang mempunyai gudangnya. Karena juga susahnya Pak, kalau Bapak cari yang tidak punya, tentunya kan kalau dia hitung temporary nanti jatuhnya mahal. Jadi maksudnya Bapak cari yang tidak punya, ya mereka akan cari sewa sementara, itu mahal Pak. Selamat pagi, mau share informasi mengenai freight forwarding ya, bukan untuk bertani. Jadi sebelum saya menjadi eksportir, itu terus terang saya juga bisnisnya di freight forwarder gitu. Sekarang saya ekspornya itu cangkang kerang, terus itu kolang-kaling, itu terus ikan, produk perikanan. Memang sekarang banyak keluhan-keluhan bahwa kalau misal untuk eksportir pemula menanyakan harga atau seperti apa, pihak freight forwarder suka jawabannya asal-asalan atau tidak merespon, ya itu. Nah, mungkin saran saya untuk seperti itu diinfokan aja ketika awal gitu. Bisa dikasih guidance nggak? Karena untuk kondisi saat ini, misal beberapa forwarder contoh ada yang spesialisasinya di river atau spesialisasinya dia untuk ke Timur Tengah atau ke apa. Jadi diinfokan aja dalam ini kami butuh bantuan untuk ngecek harga untuk ngecek harga, untuk tujuannya bisa memberikan penawaran gitu. Jadi bisa diberikan respon yang cepat oleh freight forwarding-nya itu gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau menurut saya untuk pemilihan freight forwarder, pengalaman saya pribadi itu yang paling penting itu untuk freight forwarder itu malah bukan justru di harganya untuk eksportir baru ya. Untuk harga itu negotiable gitu loh. Jadi lebih ke responsif gitu, karena kan perusahaan freight forwarder ada perusahaan jasa ya. Jadi ketika mereka sudah aware atau notice bahwa yang tanya ke mereka itu adalah yang menghasilkan uang untuk mereka gitu, atau mereka punya orientasi customer satisfaction-nya, insya Allah itu untuk negosiasi harga atau apa akan lebih mudah. Terus untuk masalah gudang, masalah yang lain, karena sekarang kondisinya di freight forwarder sendiri itu kan persaingan ya Pak, persaingannya juga ini, jadi rasanya jarang ada freight forwarder yang harganya terlalu tinggi itu enggak sekarang, relatif sekarang harganya rata menurut saya. Itu aja sih Pak. Memang ini kalau pertanyaan seperti ini memang agak berat ya. Tentunya di dalam dunia bisnis, apalagi yang berkecimpung di dalam ekspor impor, tentunya penting sekali itu yang namanya mengkeep data pembeli kita, data yang bertransaksi dengan kita, karena pada saat kita menyerahkan dokumen, berarti kan secara tidak langsung itu kita memberikan semua informasi transaksi kita. Ketika kita memberikan informasi transaksi kita kan berarti memungkinkan orang untuk menyalip. Itu pertanyaan yang sangat umum dan wajar. Makanya saya katakan memang sekarang itu seringkali memang di dalam dunia forwarder itu pentingnya memang kita memiliki forwarder yang kredibel ya. Makanya saya katakan tadi memang ada perusahaan yang memang fokus di dunia itu ya, memang fokus di dunia
forwarder, terutama yang langsung mengirim langsung kepada importer di luar, ya istilahnya kalau kita anggap dia Incoterms-nya itu DAP ataupun DDP ya, delivery address ataupun DDP yang langsung ke sana. Memang kita harus memilih yang terbaik ya. Saya pikir memang jangan pilih yang setengah-setengah. Itu coba lihat dia punya kredibilitas ya. Perusahaan yang besar yang memang sudah punya cabang tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri, itu akan mempunyai code of conduct atau etik di dalam pelaksanaan bisnisnya yang lebih bagus dibanding yang memang ya perusahaan yang memang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena mereka punya internal control yang bagus. Jadi mereka betul-betul di situ tuh yang kerja itu tidak punya orientasi untuk melakukan kecurangannya, karena pada saat mereka sudah mengirim keluar itu tidak ditangani mereka lagi, sudah terputus kepada agen mereka yang ada di luar. Misalnya contoh kalau kita bisa lihat, tapi mungkin tidak sebut brand lah ya, ada 3 nama yang memang sudah sangat terkenal yang sudah biasa melakukan pengiriman langsung atau DDP itu selama ini tidak akan mengambil data itu karena mereka sangat menjaga reputasinya gitu loh, intinya seperti itu. Karena once mereka ketahuan melakukan sabotase itu kan berarti merusak nama mereka, karena brand nama perusahaan mereka itu sangat penting ya. Mostly rata-rata kalau saya bilang sih perusahaan multinational company itu akan lebih kita bisa dapat jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut ya. Lain hal kalau memang ada oknum di dalam, tapi kalau secara perusahaan tidak. Tetapi kalau di luar itu saya belum bisa menjamin. Tetapi kalau yang multinational company sebagai perusahaan yang memang menjaga brandnya secara global itu akan sangat menjaga yang namanya mensabotase. Seperti itu sih masukan saya Pak. Terkait dengan forwarder ya, biasanya kalau forwarder itu biasanya ketika dia sudah dapatkan space buat kita, itu biasanya dia sudah minta uang di depan. Kalau kita baru pertama kali ya, kalau kita baru memulai bisnis ya, baru istilah kata mengambil ya. Kenapa? Karena dia juga pengen membangun trust ya. Ibarat kata kalau saya pun dalam usaha saya tidak akan gambling ya, kecuali memang saya sudah punya hubungan dengan forwarder itu, baik itu secara personal ya. Itu mungkin kita masih bisa dibicarakan atau bisa dinegosiasikan. Tetapi kalau awal biasanya mereka minta dulu sebelum mereka deliver service ya. Tetapi mungkin setelah seiring waktu tentunya itu udah bisa dinegosiasikan. Biasanya seperti itu. Itu lazim lah dan lumrah itu di dalam bisnis. Nah, terkait dengan Bapak katakan tadi, bagaimana buyer itu bisa membayar Bapak langsung dulu untuk melakukan pembayaran. Itu juga tergantung dari bagaimana Pak Salam melakukan negosiasi dengan pembeli Bapak di luar ya. Bapak mau dibayar DP dulu, kemudian Bapak deliver atau bagaimana, itu sangat tergantung dari bagaimana Bapak bernegosiasi ya. Sepanjang sepengetahuan saya ketika kita bertransaksi ekspor ya, mostly itu mereka kalau yang umum itu adalah trade ya, saya kirim DL-nya, pengirimannya mereka kirim uangnya, seperti itu standar sih yang seperti itu. Tetapi kalau memang ada juga yang memang kalau dia trust sama kita, dia kasih kita uang di depan, ya, kemudian nanti kita dapat duitnya buat kita kirim barangnya. Ada juga seperti itu. Kalau kita bicara kegiatan ekspor ya, tetapi itu sangat jarang kalau awal-awal. Tetapi kalau sudah misalnya berjalan, itu bisa seperti itu. Semakin banyak forwarder yang menangani dokumen Bapak, berarti kan data dan informasi Bapak yang tersebar itu akan semakin banyak ke satu tempat ya. Kalau secara kepabeanan kita diarahkan sebisa mungkin forwarder itu cuma 1 atau 2 karena data kita lebih terkeep pada satu partner. Jadi memudahkan ketika nanti misalnya ada pemeriksaan atau apa, kita juga memudahkan untuk mendapatkan data kita kembali. Jadi ya trial and error ketika ini cocok ya, kalau memang sudah cocok, makanya saya katakan tadi mencari partner bisnis, nah itu kita aja, berarti kan dia bisa mendukung perkembangan bisnis kita ke depan. Itu yang pertama. Terkait dengan RTA, kalau Bapak mau search itu sebenarnya sudah banyak ya peraturannya di-publish juga secara umum juga ada. Kalau Bapak mau lihat, coba dilihat di NSW itu ada beberapa FTA yang saya sebutkan ya, ASEAN, China, Hong Kong, ya Korea, yang dengan Indonesia nih ya, New Zealand, Australia, terus itu Eropa Free Trade Area itu ada 4 negara kalau nggak salah, termasuk Switzerland, Norwegia, terus kemarin itu terakhir saya nggak tahu kenapa juga sudah ada Mozambik ya kan, terus negara yang lainnya itu ada Pakistan ya, sudah ada Indonesia Pakistan, Indonesia Jepang juga sudah ada IJPA ya.
Nah, itu penting ya. Kenapa itu juga harus diketahui oleh forwarding? Karena itu penting memberikan knowledge kepada Bapak untuk nantinya, karena tentunya pada saat Bapak kirim ke sana barang, di sana pun pada saat clearance kan tentunya mau dapat tarif yang murah. Ya kali-kali aja kalau kita kirim ke sana tarifnya 5%, kalau dia pakai FTA 0% kan tentunya mereka bisa mengurangi cost. Kenapa? Karena dia masuk di saat dia masuk itu di dalam perdagangan itu sebagai cost ya, bukan sesuatu yang bisa dikompensasi ya. Terus yang ketiga terkait dengan forwarder. Sebenarnya kalau kita memilih forwarder, Bapak mengimpor ke Middle East, sebenarnya yang saya katakan tadi, pilihlah forwarder yang memang punya jaringan yang luas. Jaringan yang luas maksudnya dia punya agent yang memang di Middle East, misalnya dia di sini adalah forwarder A, tetapi dia sudah punya kerjasama dengan forwarder yang ada di luar itu yang memang di Middle East itu B. Ya jadi sebenarnya kalau kita kirim ya akan ditangani sama forwarder yang ada di sana, tapi mereka punya hubungan baik. Ada juga yang memang udah worldwide, ya satu nama, ya di sini misalnya namanya A, ya di Middle East juga namanya A, itu lebih bagus lagi, karena dia udah satu terkoneksi satu perusahaannya. Tapi ada juga yang memiliki kerjasama. Nah seperti itu Pak. Jadi Pak Afi, jadi pilihlah yang memang yang mana yang mempunyai jaringan yang bagus ya. Karena ada lagi di bilang, tunggu Pak, kami cari dulu forwarder di sana. Itu kan berarti dia masih nyari. Tapi kalau dia udah bisa langsung dalam waktu singkat memberikan harga bagaimana penanganan logistik atau forwarder di negara tujuan, berarti dia sudah punya hubungan. Jadi kan cepat seperti itu. Biasanya seperti itu Pak. Terima kasih Pak.